saya mempelajari modul 1.1 Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang murid, yaitu saya menganggap bahwa murid atau anak yang tidak tahu apa-apa dan anak yang betul-betul kosong tetapi memiliki karakter yang berbeda karena mereka datang dari keluarga yang berbeda dan cara mendidiknya pun ketika di rumah atau dalam lingkungan keluarga yang berbeda pula. Tetapi saya berpikiran bahwa setelah datang ke sekolah mereka mempunyai satu tujuan, yaitu belajar dari yang tidak tahu menjadi tahu dan dari yang tidak bisa menjadi bisa, dengan pemberian pendidikan dan pengajaran yang sama dan sesuai dengan program dan kurikulum yang dipakai. Setelah saya mempelajari modul ini, jujur saya baru paham akan pendidikan dan pengajaran yang sebenarnya. Dan memang saya harus berubah, tentunya berubah ke hal-hal yang positif, baik itu perilaku, cara mengajar, atau pemberian pendidikan dan pengajaran yang sesuai dengan tidak merubah kodrat anak. Kebetulan pada saat ini saya berada di dunia pendidikan anak usia dini. Saya merasa bahwa sistem pembelajaran yang dipakai oleh Ki Hajar Dewantara sangatlah cocok dengan menggunakan sistem Among dan pembelajaran berpusat pada anak, yaitu dengan bebas dari segala ikatan, dengan hati yang suci, mendekati sang anak, tidak untuk meminta sesuatu, tetapi untuk berhamba pada sang anak. Berhamba di sini tentunya kita sebagai pendidik bukan untuk memuja kepada sang anak, tetapi melayani semua kebutuhan anak, yaitu dengan memakai sistem pembelajaran seperti dalam keluarga, sehingga anak akan merasa nyaman, tidak terbebani, dan tentunya menyenangkan. Dengan demikian akan tumbuh dalam diri anak rasa ingin tahu dan ingin belajar dengan senang hati tanpa ada paksaan atau tekanan dari manapun. Kita sebagai pendidik menurut Ki Hajar Dewantara yaitu hanya menuntun, karena anak sudah memiliki karakter masing-masing dan tidak bisa merubah kodrat anak. Seperti anak usia dini, kodrat mereka adalah bermain. Karena saat bermain, anak akan menggunakan seluruh tubuh dan inderanya, belajar memahami di dunia sekitarnya. Saat bermain juga mereka belajar mengenal orang lain, juga mengenal dirinya sendiri. Dengan bermain pula, apalagi saat bermain bersama teman, berarti belajar berhubungan dengan orang lain. Kemudian mereka dapat memegang kendali dan juga mereka belajar menentukan tujuan dan mencapai tujuannya dengan senang hati. Pendidik mengajar karena mencintai anak-anaknya. Jadi ketika pendidik sudah merasa bahwa anak didiknya adalah anaknya sendiri, maka rasa cinta dan kasih tentunya akan berbeda dan mengeluarkan rasa itu dengan sepenuh hati. Pendidik harus mampu memahami semua kebutuhan anak, seperti sistem Among yang di Taman Siswa lakukan, bahwa kita harus berhamba pada sang anak dengan melayani dan memahami semua kebutuhan anak-anaknya. Pendidik harus mampu merancang kegiatan yang bermakna bagi anak. Tentunya semua kegiatan yang diberikan untuk anak haruslah bermakna. Dengan itu, anak akan mendapatkan merdeka belajar dan belajar bermakna. Pendidik juga harus menjadi teman belajar anak, terlibat dan bertanya untuk memantik pemikiran baru anak, seperti sistem pembelajaran yang dilakukan oleh PAUD Kembang kemarin dalam webinar nasional, bahwa tugas utama guru atau pendidik adalah menemani anak-anak ngobrol dan dapat meluangkan waktu bersama anak, agar tahu apa yang anak butuhkan, inginkan, dan perasaan anak pada saat itu, sehingga dengan demikian akan muncul pemikiran-pemikiran baru dalam diri anak. Dengan mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya ingin segera menerapkan sistem pembelajaran yang berpusat pada anak, apalagi setelah menyimak dari PAUD yang sudah mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara seperti PAUD Kembang. Saya akan menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai yang utama. Kemudian saya juga harus memandang anak sebagai individu yang unik. Lalu saya tidak akan merubah kodrat anak usia dini, yaitu dengan bermain dan dengan kegiatan yang bermakna. Dengan perubahan itu, tentunya saya tidak bisa berjalan sendiri. Saya juga harus berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait, yaitu dengan kepala sekolah yang bertanggung jawab, dengan rekan sejawat yang menjalankan program, kemudian yang utama adalah dengan orang tua siswa. Karena sebaik dan sebagus apapun program sekolah, tanpa ada dukungan atau kerjasama baik dari orang tua, tidak akan berjalan. Karena orang tua belajar, anak pasti berkembang.